Halo Sobat Trending Militer, hari ini kita akan mengupas tuntas, fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer. Simak terus sampai habis, biar lebih paham isi beritanya. Dilansir dari laman zonajakarta.com, modernisasi alutsista merupakan langkah penting yang kini tengah dilakukan Indonesia. Dengan melakukan modernisasi alutsista tentunya akan meningkatkan kekuatan militer. Langkah modernisasi alutsista Indonesia, khususnya terkait dengan Angkatan Udara tadinya hendak membeli jet tempur Rusia. Indonesia ingin memperkuat TNI Angkatan Udara dengan Su-35. Tak heran bila Indonesia ingin memperkuat TNI Angkatan Udara dengan Su-35. Karena memang TNI Angkatan Udara pengguna jet tempur Su-27 dan Su-30. Sehingga penguatan TNI Angkatan Udara dengan Su-35 tentunya sangat wajar. Akan tetapi upaya Indonesia untuk bisa memperkuat TNI Angkatan Udara dengan Su-35 tak berjalan dengan mulus. Dalam perjalanannya Indonesia memilih untuk tak jadi memperkuat TNI Angkatan Udara dengan Su-35. Ancaman sanksi CAATSA diduga menjadi salah satu alasan tersebut. CAATSA merupakan aturan yang dibuat Amerika Serikat untuk meremukkan Rusia. Rusia dibikin tak punya lahan dagang seperti alutsista. Jika ada negara yang berani membeli alutsista buatan Rusia, termasuk Su-35 kemungkinan besar akan dijatuhi sanksi CAATSA. Korbannya seperti Turki yang terkena sanksi CAATSA. Turki dijatuhi sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat karena membeli S-400 buatan Rusia. Turki juga harus ditendang dari daftar calon penerima siluman F-35 Amerika Serikat. Amerika Serikat bak jadi hambatan Indonesia dalam upaya modernisasi alutsista dengan Su-35. Padahal Su-35 merupakan jet tempur yang sangat penting bagi Indonesia. Dan tak mengherankan bila Indonesia ingin memiliki Su-35. Karena Su-35 bisa membuat Indonesia mempertahankan warisan kekuatan militer karena ada Su-27 dan Su-30. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka Su-27, 30 ke Su-35. Media Cina 163.com juga menyinggung upaya Amerika Serikat untuk membuat Indonesia tak jadi diperkuat dengan Su-35. Pada Januari 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Jim Mattis tiba di Jakarta untuk kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus dia selesaikan adalah menghentikan Indonesia membeli pesawat Rusia. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia, yang memiliki sekitar 40 F-16. Tentu saja, ini akan menjadi sanksi Amerika Serikat yang terburuk, sebagaimana dikutip zonajakarta.com. Kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Dalam analisis terakhir, Indonesia tidak tahan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan kompromi, kesepakatan pembelian Su-35, yang dapat diterima oleh keempat kementerian tersebut. Terlepas dari hal di atas, Indonesia semakin mantap dalam upaya modernisasi alutsista. Meski bukan Su-35, Indonesia berhasil membeli Rafale. Keberadaan Rafale jelas akan meningkatkan kekuatan tempur Indonesia. Karena Rafale bukan jet tempur sembarangan. Kekuatan tempur Rafale sudah sangat terbukti dengan jelas. Sehingga Indonesia tak salah pilih dengan membeli Rafale.